Selamat pagi, Ibu dosen kewirausahaan, Ibu Dia Indraswati. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan bisnis plan kami yang berjudul Mari Print. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu dengan Lutfiah Maulida yang akan membahas summary eksekutif dan visi misi. Pemateri kedua yaitu dengan Kak Listia Widyastuti. Pemateri ketiga yaitu dengan saya sendiri, Ida Ayu Karmita Swardani, dan pemateri terakhir yaitu dengan Hera Sukmawati. Selanjutnya, di sini saya akan mempersilahkan untuk Lutfiah Maulida yang membahas summary eksekutif dan visi misi. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan eksekutif summary. Usaha ini kami beri nama Mari Print. Dengan terbatasnya jasa print di sekitar kampus 2 Universitas Mataram, maka kami berinovasi menghadirkan jasa print untuk memudahkan mahasiswa Universitas Mataram atau orang sekitar dalam mencetak file atau berkas. Mari Print menjadi usaha percetakan pertama di kampus 2 Universitas Mataram yang mengembangkan jasa teknologi order by WhatsApp yang terpercaya dan berdaya saing tinggi, yang mampu memenuhi permintaan pelanggan. Mari Print mengutamakan kualitas tinggi dengan harga yang terjangkau. Visi dan misi Mari Print. Visi dari Mari Print adalah menjadi usaha percetakan pertama di kampus 2 Universitas Mataram dengan mengembangkan jasa teknologi. Misi dari Mari Print yaitu menciptakan jasa print yang terpercaya dan berkualitas dengan daya saing tinggi. Dan dengan hadirnya Mari Print mampu membuka lapangan pekerjaan baru untuk mahasiswa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Lutfiah Maulida. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Listia Widyastuti. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya berkesempatan untuk membacakan materi A, yaitu aspek pemasaran. Yang pertama, ada gambaran umum pasar. Nama usaha kami adalah Mari Print, jasa yang menawarkan jasa print online di mana memanfaatkan usaha Mari Print itu sangat memudahkan mahasiswa maupun dosen untuk mencetak berkas atau file dengan cara order by WA. Atau bisa datang langsung ke lokasi sehingga konsumen dapat memilih untuk mengambil atau mengantar berkas file yang sudah dicetak. Lalu yang kedua ada segmentasi pasar. Terbagi menjadi 3, ada segmen geografis, demografi, dan juga psikologi. Yang pertama itu segmen geografis, yang merupakan lokasi dari Mari Print, yaitu ada di lingkungan Kampus 2 Universitas Mataram, tempatnya di Jalan Brawijaya, nomor 22 Cakranegara Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Lalu yang kedua, segmen demografi, yaitu yang menjadi target pasar usaha atau bisnis ini adalah mahasiswa-mahasiswi maupun komponen Kampus 2 Universitas Mataram. Dan yang terakhir adalah segmen psikologi, di mana konsumen dapat mencetak file atau berkas dengan cara order by WA, sehingga konsumen tidak perlu menunggu atau mengantri di lokasi, sehingga konsumen merasa puas dan dapat mengefisienkan waktunya. Dan yang ketiga, strategi pemasaran. Seperti yang sudah terlihat di layar, ada alat dan bahan yang sudah disertakan dengan harganya, di mana dapat kesimpulannya total biaya Mari Print yaitu ada 5.955.000 dengan laba bersih yang ingin kami peroleh yaitu 7 juta dan laba kotor atau pendapatannya sebanyak 12.955.000. Lalu harga jual atau per unit, 1 lembar hitam putih kami hargai dengan harga Rp500, 1 lembar berwarna yaitu 1.000, jilid 3.000 dan free ongkir itu minimal 30 lembar. Selanjutnya adalah strategi promosi. Kami menggunakan 3 strategi, yaitu ada spanduk atau poster, ada paid promote, dan juga menggunakan sumber daya manusia, yaitu dengan cara dari mulut ke mulut. Lalu ada strategi distribusi. Usaha ini menggunakan strategi distribusi langsung, yang berarti produsen itu langsung menjual produk atau jasa ke konsumen. Lalu yang kedua adalah aspek produksi dan operasi. Di mana di sini ada 2, yaitu menggunakan pamflet jasa, dan juga produksinya ada 3 tahapan melalui pemesanan, pencetakan, dan juga pembayaran.
Dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Kak Listia Widyasuti yang telah membahas materi yang kedua. Selanjutnya di sini materi ketiga mengenai aspek organisasi manajemen. Yang pertama itu ada struktur organisasi di mana di sini diketuai oleh Vera Sukmawati, pada bagian pemasaran yang diketuai oleh Kak Listia Widyasuti, bagian keuangan yang diketuai oleh saya sendiri yaitu Ida Ikarmita Suwardani, dan pada bagian produksi yang diketuai oleh Lutfia Maulida. Yang kedua ada job description, di mana ada 4 bagian. Yang pertama ada ketua memiliki tugas menyusun strategi bisnis jangka pendek dan jangka panjang, mengambil keputusan untuk segala kegiatan operasional dan manajerial perusahaan, ada mengevaluasi kinerja perusahaan secara periodik, dan yang terakhir yaitu memeriksa dan menyetujui anggaran yang diperlakukan untuk kemajuan perusahaan. Pada bagian pemasaran memiliki tugas yaitu yang pertama menganalisis dan menyusun strategi pemasaran untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua ada menganalisis kebutuhan pasar atau konsumen. Yang ketiga yaitu memperkenalkan atau mempromosikan setiap produk dan perusahaan yang sudah dihasilkan dan disebarluaskan kepada masyarakat. Yang terakhir yaitu membuat atau menjalin hubungan atau komunikasi yang baik antara perusahaan dan masyarakat atau perusahaan dan lingkungan sekitarnya. Yang terakhir yaitu memproses order dari pelanggan. Pada bagian keuangan, di sini memiliki tugas yang pertama memberikan laporan keuangan kepada ketua, yang kedua melaporkan keadaan keuangan kepada ketua setiap bulannya, yang ketiga menjaga kestabilan keuangan, yang keempat menangani semua kegiatan yang berhubungan dengan masalah keuangan, dan yang terakhir yaitu mengurusi pembagian gaji karyawan setiap bulannya. Pada bagian produksi memiliki tugas ada 3, yaitu yang pertama mengatur waktu pekerjaan agar sesuai dengan waktu pengiriman. Yang kedua mengatur posisi pengawas kualitas di masing-masing titik pekerjaan. Dan yang terakhir yaitu memberikan harga produksi untuk kepentingan marketing dalam membuat harga jual. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya materi terakhir yang akan dibahas oleh teman kelompok saya yaitu Hera Sukmawati, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek keuangan. Yang pertama itu ada rencana anggaran pengeluaran. Yang pertama itu ada alat dan bahan kami. Ada kertas HVS, kertas laminating, tinta 4 warna, lakban hitam, klip, pulsa, bensin, dan lain sebagainya. Jadi total pengeluaran kami itu sekitar Rp301. Nah, untuk laptop dan printernya kami menggunakan printer dan laptop kami sendiri. Next, selanjutnya, analisis break-even point. Yang pertama itu ada perhitungan laba bersih, di mana total cost kami sekitar Rp301, kemudian total revenue-nya, di mana kami menargetkan 1 rim kertas itu habis dalam waktu 3 hari, di mana dalam 1 bulan kami menargetkan 10 rim kertas. Jadi untuk total revenue-nya sekitar Rp1.650.000, sehingga laba kotor yang kami dapatkan sekitar Rp1.349.000 per bulan, dan laba bersih sekitar Rp1.249.000 per bulan. Selanjutnya perhitungan break-even point per unit, di mana kami sudah menetapkan harga jual per unit untuk 1 lembar hitam putih sekitar Rp500, 1 lembar berwarna itu sekitar Rp1.000, dan jilid sekitar Rp3.000. Kemudian di sini kami menghitung jumlah unit yang terjual per bulannya. Nah, untuk harga jual untuk jumlah unit yang terjual untuk lembar hitam putihnya itu sekitar 2.102, dan jumlah unit yang terjual untuk lembar warnanya sekitar 1.801. Selanjutnya, jadwal kegiatan usaha kami. Nah, pertama itu ada persiapan, di mana persiapan itu ada menyusun rencana bisnis, survei pasar, survei harga dan supplier, dan yang terakhir ada survei lokasi, di mana itu kami lakukan pada bulan pertama. Kemudian persiapan peralatan juga kami melakukan pada bulan pertama, kemudian membeli bahan baku,
setiap bulannya. Kemudian uji coba produksi pada bulan pertama, usaha siap beroperasi pada bulan pertama dan bulan kedua, mengelola usaha setiap bulannya, konsultasi dan laporan bulanan dimulai dari bulan kedua sampai seterusnya. Kemudian laporan akhir kegiatan dan persiapan pengembangan bisnis itu dilakukan pada bulan akhir, yaitu pada bulan 11 dan 12. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Hera Sukmawati yang telah membacakan dari materi terakhir. Selanjutnya di sini kesimpulannya itu yaitu Mariprin hadir karena untuk memudahkan mahasiswa atau mahasiswi dan komponen kampus 2 untuk mencetak berkas atau file. Sekian presentasi dari kelompok 7. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih dan selamat pagi.